Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, berilah salawat wan salam kepada Nabi Muhammad yang diridhoi, salawat yang dengannya memperbanyak rezekiku, dan karunia salawat wan salam juga pada kulanya wan papadaannya. Dunia Tuhan masih menyamankan manusia, babinian harta tahta pujian menggiurkan, tak terasa banyak waktu dihabiskan sampai datang ajal menjemput manusia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Seringkali menjadi topeng kehidupan dalam dunia politik dan pergaulan, agar dianggap baik dan dapat pujian. Sungguh hidup hanya di angan-angan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahasanya belajar keagamaan, isi kisahnya hanya balulucuan, kisah dunia saja bukan untuk ketakwaan, bangga bukan untuk keimanan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Duhai kawan, waktu habis tergoreskan, akan tiba waktu kesakitan, musibah menghadang wan kesusahan, di dunia wan akhirat kau tak bahagiakan. Allahumma sholli wa sallim Masya Allah sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Bahagia akhirat dicapai dengan ketakwaan, takwa diperoleh dengan keilmuan, ilmu diperoleh dengan berguru keagamaan, duduk di majelis talim ilmu belajar dengan kesungguhan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil murtada sholatan daimatan taksiruni biha rizqa wal fadla wa ala alihi wa sahbihi. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam. Fa'aksir lakum bisolati wassalam.
salam. Ghafarallahu lana kina bisalam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa aksir lakum bisolati wassalam. Fa aksir lakum bisolati wassalam. Allah ampuni dosa kami bihaqqi nabi salam. Allah ampuni dosa kami bihaqqi nabi salam. Perbanyak salawat salam pada nabi salam. Perbanyak salawat salam pada nabi salam. Ghafarallahu lana bihaqqi nabi salam. Sallallahu alaihi wasallam wa Syekh Abdul Qadir Jailani wa walidaina wa masyaikina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa liman hadir bihajal majlis. Sayyidul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah Abasuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal Gunyah insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah Azza wa Jalla menurunkan, mencurahkan selalu kasih sayangnya kepada kita semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan selalu Allah membimbing kita ke jalannya, selalu lurus ke jalannya, istiqomah terhadapnya bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dibukakan kepada kita babul ma'rifah, pintu-pintu selalu ma'rifah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa ta'amma an khalqihi wa qat'u alsinatihim wa qat'u alsinatihim anil i'tiradi alaihi. Minggu kemarin saya mengisahkan tentang orang munafik dan perbedaan pada orang mukmin yang sudah dekat kepada Allah Azza wa Jalla dalam Fathur Rabbani. Bagaimana orang yang ma'rifatullah, yang mengenal Allah itu ternyata bukan hanya sekedar mengenal di pikiran dan di hatinya, tetapi secara otomatis mempraktekkan dirinya. Jadi secara otomatis, kadang tidak dipaksa-paksa jalan sendiri. Bagaimana contohnya? Contohnya Anda kalau sudah ma'rifatullah, zikir itu jalan sendiri. Nah, zikir itu jalan sendiri. Langsung ingat kita pada Allah. Bangun tidur ingat kepada Allah. Ya kelak. Nah, kalau kita kekanakan halus bangun guring ingat kelayangan. Ya kelak. Nah, mana kelayangan kujar kita ya lah. Pernah lah ingat lagi kira kita. Atau bisi iwak kelatau kan hari. Mana iwak kelatau kulah jar. Nah, itu waktu anak-anak. Nah, tapi kita sudah orang-orang yang ma'rifatullah, bangun tidur pun dia sudah ingat kepada Allah. Begitu sadar dia hentakkan napas pertama, ingatan pertama, Allah, terima kasih ya Allah, Engkau memanjangkan umurku, Engkau menyehatkan diriku. Apa saja terserah ucapan kepada Allah Azza wa Jalla.
Bu. Nah, tapi Bu kalau nya ibu biasanya bisa anak-anak biasanya entah bangun tuh tentang pikirkan anak langsung lah, mana anakku jadi. Nah, ya lah. Karena ganti lawan Allah dulu langsung dulu baru anak. Melihat anak, oh guringannya sudah bagus saja, alhamdulillah. Lalu terpuji pulang Allah Taala. Nah itu berarti sudah ma'rifah. Itulah kenapa? Berarti sadar dia mengenal bahwa selama tidur tuh Allah memeliharakannya. Bayangkan pian nong samut masuk ke telinga pian nggak pakai kisahnya? Ya, samut masuk ke telinga pian, dikorek-koreknya halus aja orangnya. Ya kalau lah mati kita bisa mati kita. Masya Allah. Jadi kita ini beruntung lah ternyata diselamatkan. Itu pian nang tatuha-tuha sedikit nak duduk di kursi. Ibu-ibu juga lah nak duduk di kursi ibu ya kada apa-apa. Pian besang guguling nih kada apa-apa kesini. Banyu bantal kada ulun abuti kada, tertawa aja ulun melihat. Bagus saja semuanya rahmat Allah. Lah, kada apa-apa pian. Besang bantal kalau besang apa tuh piyama kan nang pejan kedinginan guru aja. Pak lo ipang pakai jas hujan lagi duduk di pengajian. Kenapa jadi lo kan pakai pak jas hujan lo? Anu guru ajar kalau hujan mendadak guru ajar kada mencari lagi. Kenapa jadi kayak itu? Soalnya ulun dulu guru apa nih? Dulu waktu ulun nukar jas hujan, pas waktu itu musim hujan guru betul? Nukar jas hujan ya ulun, mbak itu pak. Sekalinya mbak habis ulun nukar jas hujan tuh guru kada pernah lagi hujan. Jadi habis itu kayak apa? Ulun bawa kemana aja jas hujan nih, termasuk ke pengajian nih duduk ulun jas hujan juga. Supaya jangan dibunguli hujan ulun jar. Terbalik lah. Nah, masya Allah. Terekspresi pikiran dan jiwa seseorang seperti Palu itu terekspresi apa yang menjadi ketakutannya. Ketika orang mukmin rasa takutnya, ma'rifahnya kepada Allah, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Hanya saja yang paling takut kepada Allah itu min ibadihil ulama, adalah hamba-hambanya yang alim, hamba-hambanya yang mengenal Allah, hamba-hambanya mengetahui tentang Allah. Kalau orang tidak tahu dengan Allah, tidak takut dia. Anak-anak tidak tahu dengan Allah, tidak takut dia. Akhirnya dia berekspresi terhadap takutnya itu kepada Allah. Maka wa ta'amma an khalqihi. Terkadang kamu lihat mereka itu jerseh. Mereka buta terhadap makhluk. Maksudnya buta. Orang konsentrasi dengan Allah kayak Pak. Buta kada dengan sekelilingnya. Pian waktu berzikir duduk la ilaha illallah. Buta enggak kanan kiri? Buta ya. Seperti itu. Kadang-kadang mereka buta kepada makhluk. Jadi perlu juga kita nih hari-hari sekali lah buta dengan makhluk. Nang di perumahan lah nyaman lah. Ya kalau ada orang kalau kisah bahari anak memadam dulu najar. Apa namanya apa? Bahasa Banjar. Pon. Memadam jak hutan sana aja. Oh, bukan. Duduk di hutan sana. Ditilik nang anak sekalinya mau unjun aja tiap hari. Memancingnya aja kalinya. Aduh, hai. Memadam. Nah, bahasa lain sebenarnya yang tepatnya itu buta dengan makhluk. Konsentrasi dengan Allah. Itulah Nabi di Gua Hira. Jadi Nabi di Gua Hira itu buta dia dengan makhluk yang lain kecuali hanya kepada Allah. Dulak juga kalau pian melihat manusia ini nang itu juga orang aja lah. Yalah. Nah, contoh. Dan terpotonglah alsinatihim anil i'tiradi alaihi, sehingga dengan adanya engkau buta dengan makhluk yang engkau perhatikan hanya Allah, jiwamu kepada Allah, hilanglah kemungkinan segala hal hati menentang Allah Azza wa Jalla. Kita nih hari-hari karena lupa dengan Allah bisa menentang Allah. Menentang Allah kada? Bisa menentang Allah tanpa disadari, tapi kebanyakan tanpa disadari. Nah, kalau orang yang sudah ma'rifatullah itu tanpa disadari pun terjaga dia daripada itu. Nah, itu hati Nabi Muhammad. Coba kita melihat orang berbaju habang, baju merah,
Apa kita kuya orang tua Pak di jalanan Bu melihat gue orang baju habang, kenapa jadi habang jar? Hari panas nih maka baju habang jar, bisa hujan hari ini. Nah dosa kita itu dosa di batin, namanya dosa batin. Dosa batin itu kalau terlalu banyak itu makin jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Dosa batin itu menjauhkan diri dengan Allah. Selain dosa zahir, dosa batin menjauhkan diri dengan Allah. Gara-gara orang pakai baju abang, baju merah. Tapi pas nang baju merah itu babinian pina bunga orangnya lain pulang. Ya kelak sejuk bana harinya rasanya saja. Nah, ya kelak tak bagus peng pada yang pertama tadi itulah. Nah, kalinya bergantung rupa melihat kehidupan itu. Sedangkan Allah, innallaha sesungguhnya layan juru ila suwarikum. Allah tidak memperhatikan johir kamu, jasad kamu, jar Nabi. Walakin Allah, tetapi Allah yanjuru ila qulubikum, memperhatikan hati kalian. Nah, hati kita ini kemana hari-harinya? Jadi lepas kita menentang Allah, ada orang tua berjalan, sidin mungkin olahraga kah, sidin jalan kaki kala kita melihat apa cerita sudah tua hendak juga umur panjang jar kita, iya lah, dosa pulang kita, iyalah. Nah, ada orang berjalan orang tua juga pina pincat sidin berjalan. Nah, ya kala bisa asam urat tuh ya. Nang menyambatnya di parak masjid, duduk di muka masjid, di pelataran masjid. Nyebjer pun duduk di pelataran masjid, bisa aja menggibah orang. Wah ini jar bisa, jar nang kawan sikong, jar garbus, paloy lang garbus, ujar paloy itu bisa asam urat orang nih, ujar garbus lain. Kayaknya orang tuh penyakit ambien bisa aja. Dekat orang tuh, pas dekat. Sekalinya apa ajar nang Tuhan itu salah ikam berdua aja nang bujur tuh aku hendak tapu cirit dia sendiri hendak tapu cirit gua jadi berjalanan wae sidin inggang makanya mencari wisi sidin nyakala ke masjid lah jangan bekami di masjid lah. Nah gua bila berjalan gue jalan kemana kah jangan bekami di masjid. Nah banyak rajin bila kami itu kemana? Kawisi, jangan ke masjid. Nah, pahamnya biar lah. Nah, itu patan kalibul ayam wal lail. Maka terjadilah berbolak-bolaknya hari, malam, wal ashar bulan, wasunun atau tahun demi tahun berganti alaihim atas mereka. Wahum ala halati wahidatin. Layategaruna ma'al haqi aja wajalla. Tidak ada sedikit berubah di hati mereka kecuali hanya selalu mengingat Allah aja wajalla. Keadaan apapun, waktu senang ingat dengan Allah, waktu sempit ingat dengan Allah, waktu sakit hati tetap ingat dengan Allah, waktu segar bugar ingat dengan Allah, waktu kaya tetap ingat dengan Allah, waktu miskin tetap ingat kepada Allah aja wajalla. Ingat aja guru yang tidak ada guna. Nah, ada orang protes kayak itu Pak Loy memprotes sebentar aja guru. Loy, kamu pernah lah Loy mengingat Allah? Pernah ya biasa. Belum benar lagi kamu mengingat Allah. Ujar gurunya. Kenapa aja Pak Loy? Kalau benar-benar orang sudah mengingat Allah, sering berzikir kepada Allah, itu terekspresi langsung pada dirinya. Allah langsung membimbing orang itu kepada jalan kebenaran. Makanya ada kalimat doa Syekh tadi syairnya. Syair itu syair ada kalimat dari Syekh Abdul Qadir Jalani. Allahumma ijhar, ya kelak. Allahumma ijhar, ya Allah tampakkanlah. Ya kelak. Ala batini atas batinku, wa quwati dan kekuatanku. Kuwatan la ilaha illallah. Kekuatan la ilaha illallah. Nah, Tuhan yang membimbing orang itu langsung. Pian dibimbing langsung.
Coba pian waktu garing sakit berzikir la ilaha illallah, zikir aja nanti dibimbing Allah pian. Menghilangkan penyakitnya bisa, mensirnakan penyakitnya bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah, jar pian disir pian dengan kekuatan la ilaha illallah. Ajhib ba'si, hilangkan penyakitku. Nah, hilangkan penyakitku. Ajhib, ya Allah, hilangkan ajhib. Pergikan, tolakakan, hilangkan. Apa yang dihilangkan? Ba'si itu penyakit atau kesusahan. Allahumma ajhib ba'si bihaqqi la ilaha illallah atau biquwati la ilaha. Kalau orang Bahari ada kalau sekali menunjuki amalan bahasa Indonesia aja mandiakan di sini, baca 3 kali di sini, baca supaya apa ini jadi jar sidin supaya taguh ya sidin. Sekalinya apa kulitku karas nang kaya batu jar. Bihaqi dengan hak la ilaha illallah Muhammad Rasul, itu makannya di air mandi ya kan mau yakin tangguh. Ya kah? Nah, sebenarnya itu doa hari-hari itu bagus, tapi kalimatnya kami bila kena penyakit, ya Allah hilangkan penyakitku. Bihaqi la ilaha illallah, berzikir la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berzikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Darah tinggi misalnya pian, ya Allah hilangkanlah penyakit darah tinggiku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, palui bisi hajat juga. Ya Allah, mudahan ulun ini sakit hidupna ya Allah. Ija palui. Mudahan barang hidup nih dikelilingi bebinian aja ulun nih. Nyaman puas hati ulun dengan hak la ilaha illallah. Di amalakan palui la ilaha illallah Rasulullah. Kada sampai sebulan palui dikelilingi bebinian. Sekalian apa? Palui berjualan sayur. Baik. Ini berjualan sayur, kalau dikelilingi bebinian berjualan sayur. Nah, bihaqi la ilaha illallah atau biquwati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau wa biizzati dengan kemuliaan Allah, biizzati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketujuh menonton Brahma Kumbara, ya Allah jadi akan hamba seganteng Brahma Kumbara. Wah. Terserah aja lah doanya. Nah, pian bisa mempraktek. Nah, bila memang berzikir itu terpraktekkan mengalirlah kekuatan dari Allah aja wa jalla subhanahu. Nah, coba di rumah. Coba sambil supaya kita tetap ingat kepada Allah. La tagayyaruna ma'al haqqi aja wa jalla. Maka otomatis tidak akan berubah, tetap istiqomah dirinya bersama Allah Azza wa Jalla. Hum aqalu khalqillahi Azza wa Jalla law ra'aitumuhum laqultum majannina. Akal mereka sehat, khalqillah tentang makhluk Allah, tentang seperti hal orangnya, kada pina kegilaan kada. Kalau kita ini sering menyebut orang wali itu bisa aja pina gila orang, tapi gila orang aja besar wali aja, itu salah tidak? Jerseh yang disebut dengan wali itu wali yang sebenarnya itu akal mereka sehat saja, normal seperti orang. Tetapi kadang-kadang la'araitumuhum, mereka itu kamu lihat seperti apa? Laqaltum, kalian mengatakan majannina, kalian seperti orang melihat orang gila. Gila itu apa? Gila itu sederhana maknanya. Lain gila yang kayak kita benar nih, kayak orang cinta lawan binian, kayak Pak. Oh, asmara lawan bebinian kayak apa? Lakian bu, nih lalakian pang gue biasanya gue. Bila asmara lawan wanita tuh gue umai. Oh Jepang, sana kemari biniannya jangan diingat. Nah, iyalah. Lalu dikatakan oleh orang sedang gila apa? Gila binian, gila wanita. Jadi iyalah. Nah, maksudnya adalah gila dengan
Allah. Maksudnya selalu hatinya banyak mengingat Allah. Sesuai firman Tuhan, fazkurullaha kasiran. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyak. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang sudah dekat kepada Allah, maka hatinya selalu tercurah mengingat Allah aja wajalah. Itu aja kesimpulannya. Mudah-mudahan berberkah, mudah-mudahan kita dapat hikmah di dalamnya. Minta maaf, minta reda atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya imamana ya subulana shalla alaika Allahu ya Muhammad bi barakatika Allahu yarhamuna sallama alaika Allahu ya Muhammad. Wahai imam kami, wahai jalan hidup kami, salawat Allah padamu ya Muhammad. Dengan berkat-Mu Allah menyayangi kami, kesejahteraan Allah padamu ya Muhammad. Ya khairana ya sayyidana natawajjahu ilallah bika ya Muhammad bikaromatika Allahu radina passolatu alaika ya